Masih di pembahasan ajaran khurafat, membongkar ajaran khurafat Habaib Ba'alawi. Ini di halaman 166, poin nomor 41. Segala rahasia yang tertulis di Lauhil Mahfuz mampu dilihat Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad. Luar biasa. Segala rahasia langit, rahasia Allah, rahasia yang tertulis di Lauhul Mahfuz, ini ternyata mampu dilihat oleh seorang Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad. Di dalam kitab Qurratun Nadhir fi Manaqib Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad, seperti biasa, manaqib, saudara ya, disebutkan beliau atau Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad berkata, aku telah melihat Lauh Mahfuz atau lembaran yang terpelihara, dan aku melihat catatan para orang yang telah sampai kepada Allah, dan aku mengetahui jalan-jalan yang dengannya para hamba sampai kepada Allah yang Maha Suci. Dan aku melihat ayahku sampai kepada Allah melalui jalan ibadah, dan aku melihat diriku sampai kepada Allah melalui 10 jalan. Dan Habib Hasan bin Ahmad Al-Ibrus telah sampai kepada Allah melalui 14 jalan. Begitu katanya di dalam manaqib Habib Muhammad Hussein bin Thohir Al-Haddad, ya, bahwa beliau ini mengetahui, bisa tahu rahasia ilahi, saudara, rahasia-rahasia Allah yang tertulis di Lauhul Mahfuz, saudara, sehingga dia mengetahui jalan-jalan mana nih hamba-hamba Allah itu menemui Allah yang Maha Suci, katanya ya. Dia melihat ayahnya sampai kepada Allah melalui jalan ibadah. Dia melihat dirinya sendiri sampai kepada Allah melalui 10 jalan. Dan dia juga melihat Habib Hasan bin Ahmad Al-Ibrus telah sampai kepada Allah melalui 14 jalan. Ya, ini intinya bahwa dia mengetahui bagaimana cara-cara manusia ini sampai kepada Allah. Hebat, sampai bisa tahu rahasia ilahi, saudara. Klaim bahwa seorang Habib mampu melihat segala rahasia yang tertulis di Lauhul Mahfuz adalah bentuk pengakuan spiritual yang sangat berlebihan. Ini bertentangan dengan akidah Islam tentunya ya, bertentangan. Namanya juga rahasia ilahi. Kalau manusia bisa melihat, udah bukan rahasia ilahi lagi dong. Ya iyalah, masa rahasia ilahi, rahasia langit, tapi manusia bisa tahu, ya udah bukan rahasia ilahi lagi. Kalau begitu, saudara, ini kan sangat-sangat berlebihan dan tentu saja bohong. Ini tidak mungkin terjadi ya, saudara. Sangat bertentangan ini dengan akidah Islam, bahkan tidak sesuai. Jikapun itu adalah cara-cara atau metode-metode thariqah tasawuf yang lurus, nggak mungkin juga seperti itu. Dimana kita ketahui dalam ayat suci Al-Quran, Allah mengatakan di Quran surat Al-An'am ayat 89, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri, kecuali dia sendiri. Dalam hal ini adalah Allah. Pada sisi Allah, kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada satupun selain Allah yang memiliki kunci-kunci kepada perkara gaib itu, saudara. Kemudian dalam surat Ar-Ra'd ya, ayat 39 dikatakan lagi, Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Dan di sisinya lah terdapat Ummul Kitab atau Lauh Mahfuz, saudara. Ini sudah ketentuan Allah. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak diberikan, saudara. Allah pun tidak memberikan pengetahuan itu kepada Rasulullah. Lah ini siapa? Siapa ini? Muhammad bin Thohir Al-Haddad ini siapa? Sampai Allah berbagi info langit. Allah berbagi ilmu Allah kepada dia, rahasia-rahasia Tuhan dibagi kepada Muhammad bin Thohir Al-Haddad. Padahal Rasulullah pun tidak dibagi informasi ini, saudara. Dan itu dipastikan ya oleh Rasulullah, seandainya aku mengetahui perkara gaib, ini perkataan ya dalam surat Al-A'raf ayat 188 ya. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya aku mengetahui
perkara gaib, tentu aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan ditimpa keburukan. Itu sudah pasti, saudara, sudah qat'i ya untuk kita pemeluk agama Islam, Muslim, Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa perkara-perkara gaib, terutama yang menyangkut dengan apa yang termaktub, tertulis di dalam Lauhul Mahfuz, itu tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin, tidak ada dalilnya bahwa Allah berbagi informasi-informasi tersebut, berita-berita tersebut, ya, apa yang tertulis di sana Allah bagikan kepada orang-orang tertentu. Tidak, sekali-kali tidak, saudara. Bahkan Rasulullah pun tidak, kecuali sedikit saja. Ya, Rasulullah tidak pernah menyampaikan tentang perkara gaib kecuali apa yang beliau dapatkan dari wahyu. Kan begitu. Nah, ini Habib ini siapa? Sampai punya keistimewaan, sampai bisa mengaku-ngaku, punya keistimewaan, bisa mengetahui. Ya, mungkin bisa jadi ya ini menurun kepada keturunannya sehingga bisa mengetahui si fulan bin fulan ya lahirnya kapan, nanti kehidupannya seperti apa, matinya bagaimana, kembalinya kepada Allah nanti melalui jalan apa, dan nanti akan mendapati nasib seperti apa di akhirat. Padahal itu semua adalah pengetahuan yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin diketahui atau dimiliki ilmunya oleh manusia yang lemah. Kita ini makhluk yang lemah, boro-boro bisa tahu rahasia langit. Enak sekali kalau ada orang yang bisa tahu rahasia-rahasia Allah. Ya, tadi mungkin akan terus memperbanyak kebaikan dan tidak akan melakukan keburukan, saudara, supaya nanti tidak ditimpakan azab dari Allah. Udah tahu nih, oh begini-begini perjalanan hidup nanti, begini. Enak banget manusia kalau bisa tahu begitu. Enak banget, saudara. Ini kan aneh. Ini hanya kita dapati dan tidak terkait dengan rahasia ilahi ya. Kalau kita tahu yang namanya butterfly effect ya, kan ada pernah filmnya itu ya, atau Inception misalnya ya, di mana orang-orang bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki hal-hal yang buruk di masa depannya. Nah, orang kalau punya rahasia, dikasih tahu rahasia Allah seperti ini, mungkin akan berbuat seperti itu ya, bisa nanti memperbaiki bagaimana supaya bisa merubah apa yang sudah tertulis. Ini kan sama sekali tidak bisa diterima, saudara. Tidak ada di dalam ajaran agama Islam itu yang menyatakan seperti ini kondisinya, keadaannya. Seorang makhluk, seorang manusia yang lemah bisa diberikan pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan Allah tentang perkara-perkara gaib, rahasia alam dunia ini, rahasia akhirat. Ya, ini sama sekali tidak bisa diterima karena bertentangan dengan prinsip-prinsip atau ajaran-ajaran akidah di dalam agama ini. Dan tentu saja tidak mungkin terjadi. Ya, mungkin terjadi. Bagaimana dia mendapatkan pengetahuan itu? Bagaimana dia mencapai? Ya, pertanyaan kemudian kan, gimana dia? Apakah lewat mimpi? Apakah ada yang malaikat yang mengantarkan berita kepada dia? Apakah dia yang naik ke langit, saudara, untuk membuka-buka Lauhul Mahfuz tersebut supaya dia bisa tahu informasi-informasi yang terkandung di dalamnya? Kan gak mungkin.